ketika masih ada dendam di dalam diri kita, yaitu mbositlah kalau mau bahagia. Padahal tangannya megang tempe, mulutnya makan tempe. Kenapa dia nelannya kok nggak ketelan sampai dimuntahkan? Ya karena di dalam pikirannya enak sate itu. Bukan kebahagiaan yang membuat kita lantas untuk bersyukur, tapi bersyukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur pada suka, kita ngobrol lagi di Kopi Langit. Bukan sekedar ngopi, tapi upgrade diri. Kali ini kita akan ngobrol soal bahagia. Seperti biasa, kita bersama Pak Kyai Mudafar. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak RT. Pak RT? Siap. Pak RT Bukit Palem. Bukit Palem. RT 2. RT 2 RW 30. RW 30 Bukit Palem. Batam Kota nggih. Batam Kota. Ada Om Wahyu, ada Om Meru sama Hamdan. Hamdan. Kita akan ngobrol soal bahagia. Jadi kalau ngobrolin bahagia itu Harus senang. harus senang. Iya. Ada yang perlu kita jabarkan. Bahagia. Siapa yang seharusnya berbahagia? Mengapa kita harus bahagia? Terus bagaimana kita bahagia? Apa yang membuat kita bahagia? Nah, kira-kira itulah nanti yang akan kita jabarkan. Nanti bisa ngobrol-ngobrol, ada persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan tema kita bahagia ini, bisa kita ngobrolin dengan Yang lain. jenenganipun Kyai Mudafar. Monggo dipersilahkan Kyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak Kopi Langit pada suka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema malam hari ini bahagia. Berarti kepengen bahagia semua ya? Oh, pasti. Pasti. Hari-hari tentunya kita baca, hari-hari tentunya nyampe berapa kali itu? 5 kali. 5 kali dalam sehari semalam. Hanya 2. Bahagia itu 2. Jangan benci kepada siapapun. Yang keduanya yaitu jangan mempunyai dendam kepada siapapun. Resepnya itu. Nah, 2 aja. Jangan membenci kepada siapapun. Yang pertama, yang kedua yaitu jangan ada dendam di antara kita. Itu aja. Semuanya berhak untuk bahagia. Dan itu harus bahagia. Ketika masih ada kebencian di dalam hati kita, ketika masih ada dendam di dalam diri kita, yaitu mbositlah kalau mau bahagia. Nggak mungkin itu. Pasti itu nggak ada itu kebahagiaan di dalam diri seseorang yang kayak begitu. Nah, untuk 2 itu, dan tentunya kita harus melatih dan melatih untuk bisa bagaimana caranya tidak ada kebencian di dalam hati kita dan tidak ada dendam di dalam diri kita. Apapun yang telah diberikan Allah kepada kita, ya udahlah. Sawo itu tadi sami'na wa ata'na. Siap laksanakan Tuhan apa yang menjadi perintah. Itu. Oke. Berarti tadi kan resepnya itu ada 2. Jangan membenci, jangan Ada dendam. Artinya kita harus menjadi pemaaf kan? Maaf ya. Berarti kalau kita memaafkan, itu artinya sebenarnya kita itu sedang mengobati hati kita sendiri. Iya, betul. Jadi misalnya kita disakiti, kan dongkol itu kan dongkol. Aku juga ngapura, maaf ya, maafkan dong. Tapi berarti kadang-kadang nggak sampai ke hati, maaf kita sendiri. Padahal orangnya sudah minta maaf.
Berarti persoalan itu pada diri kita sendiri. Iya, persoalan itu jadi kita kok nggak bisa bahagia. Jadi kita di diri kita itu kok ada yang namanya apa itu nggak bahagia, itu apa sih bahasanya? Jadi izin saya tambahin, kemungkinan kembali definisi bahagia itu kan kalau dijabarkan banyak itu. Ya iya. Itu bahagia itu awal mula sih kalau saya pribadi bisa memutuskan keikhlasan sih. Dasarnya semua itu ikhlas gitu ya. Ikhlas itu beda. Beda lagi ya? Beda. Oh, itu persepsi saya. Ikhlas kan itu nanti malah tambah panjang. Karena arti ikhlas kita sendiri pun kita nggak tahu kan. Iya, Ikhlas itu apa? Coba. Ya. Ikhlas itu apa? Ya memberikan semuanya lah dengan Aha. tidak bagaimana gitu. Cuman Ikhlas itu adalah loyalitas tanpa batas. Meskipun gaji terbatas. Meskipun gaji terbatas. walaupun pas-pas. Walaupun pas-pas. Nah, itu ikhlas artinya tanpa batas. Oh, terakhir ujungnya merdeka kan gitu. Enggak, emang itu ikhlas itu adalah loyalitas tanpa batas. Ada yang nyimak nih kan, ntar lagi tung gitu. pasti. Ada yang nyimak nih, ada yang nyimak nih. Gak bakalan orang di mana-mana itu ikhlas tahu. Ikhlas itu apa? Rela. Rela itu apa? Susah. Karena Mau jelasin. Izin ya, itu kalau kebahagiaan itu memang susah menggapainya. Kalau di susah kan gitu. Jadi kita harus tahu juga jenjang-jenjang dasar-dasarnya pengen bahagia itu bagaimana toh. Kan Ya, gitu. berarti kan larinya bagaimana cara kita berbahagia. Yang empat tadi toh pertanyaannya toh. Jadi dua lagi balik lagi ya. Nah, Bang, gini. Kalau di dalam Qur'annya in ahsantum itu, ketika engkau berbuat baik kepada seseorang, kebaikan itu kan akan balik kepada dirimu sendiri. Ya. Di Qur'annya emang kayak begitu. Iya, iya. Kalau kita kok masih berbuat baik kepada seseorang, berarti kebaikan intinya itu balik ke diri kita kok. Nggak mungkin nggak. Kadang-kadang berbuat baik nggak balik-baik. Nah, terkadang itu kan, terkadang. Kalau terkadang itu kan belum tentu 31 kan. Ya. Yang pastinya, makanya itu kan Quran yang ngomong. Iya, iya. Ya mau percaya juga silakan, tidak percaya juga silakan. Tidak, Makanya- kalau Al-Quran yang ngomong wajib percaya, nggak boleh Final, final, final itu. Itu Qurannya kayak Rukun iman ini. No debat lah itu. No, final tuh. Kita perlu memaafan. Berarti artinya selain kita memaafkan orang lain supaya tenang, berarti kita juga memaafkan diri sendiri. Iya, ya harus kayak gitu. Makanya kenapa kok di dalam keluarga itu, di dalam agama Islam itu ada yang namanya dzikir muhasabah. Ada kan? Ya. Pernah dengar kan? Iya. Kumpulin keluarga semua, yang tentunya kita ngobrol sama istri sama anak, sehari ini saya salah apa denganmu. Nah, itu namanya dzikir muhasabah. Kalau emang kayak gini kok salah, ya saya mohon maaf. Ya udah, hitung-hitung kesalahan kita, nah, ampun. Rutin ya tiap hari kalau bisa dibilang. Kalau bisa kayak gitu jos malah bagus. Bersih ya, bersih ya. Mau tidur pun kita bersih kembali ya. Gimana nih? Kok ada doa ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Bahagia dunia dan akhirat. Kalau di akhirat kan nggak ada lagi dengki, nggak ada ini. Nah, mari kita kupas. Kalau saya identik bahagia adalah tatmainul qulub. Hati yang tenang. Makanya kan ada ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu kan sebenarnya jiwa-jiwa yang tenang, itulah sebenarnya bahagia. Lah, untuk tenang itu apa ya? Jangan dengki, jangan beda, iri, jangan apa wok-wok, Nah. cepet ya. Mungkin itu. Jadi semua yang mengarah ke aluamah dan semua itu akan menjauh dari bahagia. Jadi Kalau Quran itu bukan itu aja. Quran itu justru orang yang selamat dunia akhirat itu adalah min qalbin salim. Loh, dari hati yang damai. Kenapa aku tadi kok dua itu nggak ada dendam, nggak apa itu, jangan sampai benci kepada orang. Orang yang selamat dunia akhirat ya min qalbin salim itu dari hati yang damai. Kalau nggak mau damai gimana? Mau bahagia pasti semrawut. Di diri kita sendiri aja semrawut. Contohnya gini lah. Ketika Om Wahyu makan tempe, ya kan, Ya. tangan megang tempe, gigi ngunyah tempe, Ya. lidah ngerasain tempe,
tenggorokan pas waktu nelan juga nelan tempe. Jadi nikmat kok. Kenapa kok jadi nggak nikmat? Ketika itu dia mengingat ada orang makan sate. Padahal tangannya megang tempe, mulutnya makan tempe. Kenapa dia nelannya kok nggak ketelan sampai dimuntahkan? Ya karena di dalam pikirannya enak sate itu. Nah disitulah akan jadi nggak enak, nggak sinkron. Pikirannya sate, mangannya tempe. Ada nggak kira-kira kalau kok emang itu kebahagiaan diukur dari materi, ada nggak orang yang materinya banyak dia nggak bahagia? Ada nggak? Iya, banyak. Banyak kan? Banyak. Ada nggak orang miskin yang nggak ada materinya nggak banyak, bahkan besok mau makan aja susah, tapi bahagianya minta ampun? Ada nggak? Nggak. Ada. Kalau contoh kayak gitu, berarti kita harus nafsu kan, latih hawa nafsu. Kita makan tempe, pengennya sate, itu kan berhubungan nafsu juga. Maka dari itu, ketika kita makan tempe, tangan itu megang tempe, gigi kita ngunyah tempe, lidah kita ngerasain tempe, tenggorokan kita nelannya itu nelan tempe. Jadi nikmat kok pikirannya itu pikiran tempe terus kok. Tapi ketika kok kamu itu memikirkan sate, yang kamu pegang itu tempe, ya muntahlah. Ya harus menerima apa adanya yang diberikan Tuhan. ketetapan Tuhan. Menerima yang pantu. Iya, menerima itu. Wala yukdo. Terima apa ini? Nah, siapa yang seharusnya bahagia? Ya, yang mau melakukan dua itu tadi. Tidak benci kepada orang dan tidak ada dendam di hatinya itu. Akan bahagia kok. Tapi semuanya yang sudah diberikan rahmat anugerah dari Allah itu memang harusnya berbahagia. Akhirnya itu. Nah, tinggal ngomong sekarang gini, aku kasih tahu lah. Setiap hari loh, bahkan 5 kali. Cuman kita itu kadang itu tidak tahu apa itu yang dibaca orang itu. Artinya apa itu kita kan nggak tahu. Apa tuh? Hebat mana ketika ada orang wah itu kafir, itu musyrik. Ada orang kayak gitu. Tapi salah satunya Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal. Hebat mana sama orang yang kamu kafir, kamu musyrik. Orang ini yang hanya berdoa, ya Allah ampunilah saya, kedua orang tua saya. Orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Orang mukmin laki-laki ataupun orang mukmin perempuan. Orang muslim yang udah meninggal ataupun masih hidup. Ampuni semua ya Allah dosanya. Hebat mana sama orang itu. Hanya sekedar musyrik kamu kafir. Ya. Bandingannya kayak begitu. Orang mendoakan dengan orang menjustis. Menjustis. Ya. Belum tentu. Orang yang mendoakan lah. Apapun ceritanya daripada orang menjustis. Cuman kita kadang kan nggak tahu artinya, makanya hanya tinggal amin apalah yang diminta itu mana. Jadi kembali lagi kita hidup harus bahagia. Ya boleh enggak. Ya, kita cari kebahagiaan itu bagaimana kan gitu. Nih. Kembali lagi ke Ini ya kayak gini. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat rezeki sedikit juga alhamdulillah. Enggak dapat rezeki ya alhamdulillah. Rezekinya hilang juga alhamdulillah, sama aja. Panas lu, udah bismillah aku. Namanya kunci Pak D. Hah? Kunci kan ya. Iku jidatmu mbok kayak apa iso ireng kayak ngono kuwi. Kunci kan apa? Wong India. Kunci kan tidak hanya satu, enggak banyak. Iya. Kunci bahagia. Ayo kita cari. Kunci kan cuma satu. Tuan rumah jadi sibuk ya. Apa? Ini kan Siti Swendi. Intine ya sekedar itulah marah, tapi besoknya ya jangan diterusin marah. Udah itu udah biasa itu kayak gitu, itu udah jangan diterusin, besoknya marah-marah malah tambah sakit sendiri. Jadi menyimpan dendam itu sebenarnya malah nyiksa diri sendiri. Bikin penyakit lah ya. Penyakit ya. Bisa jadi penyakit medis lah ya itu ya. Apa namanya istilahnya ya? Aduh.
orang itu kalau sudah pasrah ke Allah, ya tidak iri. Semua dibalikkan, apa itu istilah agamanya? Semua dibalik ini Gusti Allah. Ya emang Itu balik pasti orang bahagia. itu ya takwa kan. Ya, sebenarnya kunci itu satu. Berserah diri maksudnya. Berserah diri. Tawakal. Tawakal aja. Tawakal. Itu aja. Kita pikirkan Gusti Allah itu sebenarnya meminta kita untuk bahagia dong. Iyalah. Artinya kan sudah dicukupi semuanya. Ya. Kita nggak minta pun dikasih kan gitu Ya, kan. lahir itu udah dilengkapi gitu Sudah ya. dilengkapi, berarti kan harus bahagia. Ada jatahnya. Artinya kalau kita menjalankan bahagia itu berarti sudah selaras dengan perintah Allah juga untuk berbahagia berarti. Iya, harusnya bahagia memang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itulah bersyukur itu. Bukan kebahagiaan yang membuat kita itu lantas untuk bersyukur, tapi bersyukur itulah yang akan membuat kita bahagia, paham kan? Kadang orang kewalik itu ya. Kalau kurang paham orang kewalik itu. Bukan kebahagiaan yang membuat kita lantas untuk bersyukur, tapi bersyukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Ya, soalnya begitu taruhlah kita dapat tahun ini bisa beli mobil merek A, ya kan? Ya. Hari itu juga bahagia, tapi besok belum tentu bahagia karena sudah mikir, wah ini harus tahun depan aku harus Target lagi nih. target lagi nih. Itu disitulah muncul tidak bahagianya ya kan? Ada rasa Tidak bersyukur. iya kok cuman ini kan gitu kan? Syukur itu penting kan? Bersyukur penting. Kebahagiaan itu ya intinya ya syukur itulah. Ya, alhamdulillah yang bolak-balik ya diomongin kan, dapat rezeki banyak ya alhamdulillah, rezeki sedikit juga alhamdulillah, nggak dapat rezeki ya alhamdulillah, rezekinya hilang ya juga alhamdulillah. Tapi nyatanya rezekinya hilang pun keluarga masih pada sehat kok, anak-anak pun masih pada sehat, rumah pun yang nggak hilang. Maksudnya itu. Orang itulah yang kita bahas kemarin. Kenapa engkau nyesali kayak gitu? Yang setumpuk harta itu tidak hilang, hanya sekedar hilang satu butir aja kok kamu kok nyeselnya kayak begitu itu loh. Maksudnya itu. Ya, ya. Makanan sebutir nasi yang jatuh Marahnya minta ampun, nyampe orang rumah, anak rumah pun kadang ditendang itu pintu. Mahal yang sepele kadang. Nah, barang sepele ya. Berarti kan disarankan eling lah. Harus. Terus menake kontrol lah piye. Ya wes sangat alhamdulillah. Latihannya menake kontrol lah piye. Mensikapinya Ayo. gitu. Tahapan-tahapannya biar Mensikapinya gitu. Iya, mensikapinya gitu loh. Seketika oke lah. Ya, kita namanya manusiawi, Ya, kaget orang nggak pernah kayak gitu. Ya. Tapi kalau dipikir sebentar ya wes alhamdulillah ya Allah. Nyatanya kayak gini, ini hilang pun nggak apa-apa. Yang masih itu masih banyak juga. Kita kembali lagi. Contohnya. Izin ya. Kan Ya. saya baru kejadian kemarin kan musibah kemalakan saya gitu ya. Kan ya nggak kayak dua juga. Itu kan ya sampai saat sekarang itu juga masih asal keinget gitu karena kehilangan gitu loh. Nah, jadi kan pelan-pelan caranya tadi itu kalau kembali lagi kontrol. nah itu iya gitu biar melatihnya. melatihnya gitu loh. Kan itu dari hati loh. Jadi, Iya, terapan melatihnya gitu loh, kita Iya dong. seperti yang kamu tadi omong. Itu adalah apa namanya? Ujian. Ujian. Orang ujian itu mau naik pangkat enggak? Aku tanya sekarang. Iya, Kelas 3 ujian mau naik kelas 4 enggak? Iya. Kelas 4 mau naik kelas 5 enggak? Iya, iya. Kan harus ada ujian. Kalau nggak ada ujian, naik gitu. nah ya nggak bisa lah. Kecuali ini orang tua kita kaya, itu malah nggak enak kok orang kaya kayak gitu kok. Jadi intinya semua yang udah kita jalani, kita ikhtiari, jatuh juga kita, berarti itu memang titipannya yang di atas ya. Itu udah takdir jalan kita Iya, gitu ya. udah takdir Kembalikan jalan kepada udah. Allah udah. Iya. Kembali lagi ke kitanya. Kembalikan. Iya. Berarti Tapi ini udah kalau skenario syariatnya jelas ala zikrillah, ala apa? Tatmainul qulub. Itu aja kuncinya syariatnya. Iya. Itu dari kunci. Semua langsung aja nyebut. Karena Alhamdulillah, kejadian alhamdulillah, Karena subhanallah, semua itu sebenarnya. bertubi-tubi saya itu sampai berapa bulan. Kalau saya nggak nanya teman yang ada ngibur apa bisa penger kita gini, bisa apa? Bisa blank gitu, bisa pecah kepala pikiran kita itu. Itu harus ada yang bimbing kan itu dari kekuatan tadi loh. Aslinya kan itu kan persepsi kita aja. Aslinya itu persepsi kita
bahwa itu ujian bagi kita, oh itu takdir kita kayak gitu emang jelek. Aslinya itu ya persepsi aja manusia-manusia. Aslinya Tuhan itu ya nggak se-ekstrim itu Pak. Iya. Nggak se-ekstrim itu. Mensikapi tadi. sesuatu yang telah terjadi. Kalau kuat berarti Kalau kuat gol lah. Enggak ya udahlah. Iya. Nggak ada itu. Ada Jelek itu nggak ada lah. ada Tuhan istilahnya ngasih gini, jelek ya, nggak izin ada. saya potong sebentar. Ada istilahnya kan semakin tinggi pohon itu semakin kencang anginnya gitu ya. Ya iyalah ya. Perlu nggak tiap pagi nih saya bangun tidur untuk membuat kita tuh tenang dan tadi ke jalanin kehidupan siang sampai malam itu bisa bahagia, itu bangun tidur bersyukur, terima kasih atau alhamdulillah ya Allah masih diberikan apa namanya urip Iya. hari ini masih dibangun. Seger waras. Kira-kira latihan itu perlu nggak dilakukan? Perlu lah. Supaya Ya, perlu hari-hari itu perlu ya, alhamdulillah. Kasih kerjaan pun sama aja alhamdulillah. Justru orang hidup itu harus kerja. Dan orang masih hidup berarti negatif itu pasti ada, positif juga ada. Lampu itu loh kasih positif tok nggak nyala. Nyalanya manusia aja ada positif ada negatif, jadi nyala itu. ya. Jadi manusianya di situ ya. Oh, iyalah manusia itu. Nah mensikapinya kita inilah Mensyukuri tadi yang ya. perlu syukur. Dan kembali lagi syukur belum tentu apa macam tadi. Semua dibalikin. Kembali Bukan kebahagiaan yang membuat kita itu lantas untuk bersyukur, tapi bersyukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Kalau di RT RW dulu aku pernah ngomong, sapa tetanggamu, sapa warga Bukit Palem Permai. Dengan kalian menyapa tetangga warga Bukit Palem Permai, kalian termasuk menegakkan kerukunan di lingkunganmu. Nah ini sama tetangga diam aja kok. Malah kadang kan malah nyukuri pula gitu ya. Dua hal tadi, tidak boleh sakit hati, tidak boleh dendam. Tidak boleh benci, Tidak boleh sama benci, sama. tidak boleh ada dendam di Ya. diri kita. Itu kan larinya nanti Antara lain mengenai Iya. kebahagiaan. Ya, larinya adalah pada mengendalikan nafsu. iya, Ya kan? nafsu. Nah, itu Saya bilang yang namanya. ikhlas kok beda lagi kata Ikhlas itu beda. Ikhlas itu adalah sesuatu yang tentunya dari diri kita sendiri yang akan keluar. Ikhlas itu loyalitas tanpa batas. Bukan kok hanya sekedar kita itu ikhlas, tapi kenyataannya hanya diam diri itu enggak. Iya. Karena kan orang salah persepsi, ya. Banyak orang seperti itu kan. Kita harus ikhlas enggak. Kan segi-segi orang kebanyakan lah bahasa udah normatif, udah biasa orang gitu, udahlah ikhlasin aja. Udahlah ikhlasin. Kebanyakan seperti itu gitu, Mbak. Sepertinya bahasa tabu. Cuman kan orang harus tahu maknanya ikhlas itu apa gitu. Ikhlas ini aku kasih tahu orang-orang. Loyalitas tanpa batas. Aslinya bahagia itu enak loh Kang. Iya. Sekarang aku tanya sekarang. Sampean itu punya burung. Burung itu sampean itu seneng suaranya yang keluar dari mulut, seneng kali. Cuci. Ya. Sekarang saya tanya, yang jadi majikan itu siapa? Saya Kok Ya, kamu burungnya tiap hari ngasih makan kok? Yang jadi majikan siapa? Burungnya lah. Ya burung kan? Burungnya lah. Ketika burung itu tuh ngocehnya bagus, juara 1 terus, ya. seneng nggak kira-kira orang-orang ini yang nonton? Orang lain seneng kan? Nah begitu juga ketika mulutmu itu bagus keluarnya, apakah nggak kanan kiri depan belakang itu seneng? Ya. Lah kalau kamu itu setiap hari itu ngomongnya itu hewan aja yang keluar, ya kanan kiri depan belakang ya nggak seneng. Bedanya kita nggak disuapin orang-orang itu. Nah itulah maka dari itu yang keluar dari mulut. Ya. Ketika yang keluar dari mulut itu bagus, orang yang lain itu yang seneng itu kan nggak ngasih makan burung. Enggak. Lah ya ikut seneng kok buktinya kak. Ya, kecipratan dia seneng denger ya, oh bagus nih. Hah? Gitu kan? Enggak juga lah. Kok nggak juga loh. Nomor 1 terus. Nah, tapi ketika ya nggak seneng itu kan beda. Masalahnya kalah. Itu beda 1-2 kalah. Aslinya emang bagus itu loh. Tapi saya bencinya punya aku kalah. Kalau nggak ngakui itu beda pengakuan. Itu beda. Yang hobi burung. Nah, gampangnya itu contoh yang kayak
itu. Terkadang Contohnya. perbuatan baik itu kan belum tentu hasilnya baik. Iya, tapi apapun, contohnya lah, bio ngomongnya bagus, ini itu bisa ratusan juta loh, hanya sekadar oskadon, nah, coba, paham? Jadi kembali ke tingkat pengembalian kepada Allah. Orang buta lah ya, hanya bisa ngambil tongkat yang jaraknya 5 cm, senengnya minta ampun. Bagi yang tidak buta, oh sih. Iya. Jadi ukurannya itu bukan bobotnya, Kebutuhannya. Itu masing-masing. Kebutuhan yang diinginkan dan itu ketenangan yang terpenuhi. dimiliki. Itu bahagia. Iya, ketenangan dimiliki, jadi nggak bisa diukur. Kamu udah bahagia, punya pesawat pun itu nggak ada yang nggak bahagia. Nggak bisa diukur, intinya Iya. kebahagiaan itu nggak bisa diukur. Tak bisa, kalau kau dari materi, ada enggak orang yang banyak materinya, di situ dia hidupnya enggak bahagia? Ada kok, banyak kok. Ada enggak yang miskin, kita tengok miskin setiap harinya, tapi ketawanya itu tetangganya itu nyampe 4 rumah itu dengar. Banyak juga kok. Kan enggak bisa diukur dari materi. Sepakat. Kalau saya paham. Saya sepakat masing-masing. Rasa sama eling misalnya. Rasanya apa nih? Rasa. Sama aja ya. Rasa yang bener jangan Tapi kan di mulut. Bima Rosso, Mbak Marijani. Rosso itu masih Rosa, tidak. itu Rasa kuat lagi itu. jamu rasanya pahit. Wit iku nang kene wit iku opo iki wit aku golek opo nyekel kok wit. Wit ya pohon. Aku goblok. Penerjemahan bahagia tiap bangsa beda-beda loh Mas. Beda-beda. Orang Inggris happy itu belum tentu sama dengan pengertian bahagia kita loh. Jadi sebenarnya seneng juga beda, gembira juga. Itu tadi yang saya bilang. Bahagia sama senang, itu macam mana? Sejahtera. Bedanya itu. Bedanya sejahtera kita udah paham. Senang dengan bahagia. Itu, iya. Aslinya itu ya bedanya beda tipis ya, 11 12 yang beda 11, sama. Tapi kalau kembali ke Athena itu beda-beda. Kalau bahagia orang itu emang bisa senang. Rata-rata orang bahagia itu pasti senang. Rata-rata. Kalau senang belum tentu dia bahagia. Karena orang itu hanya sekedar mencari kesenangan, enggak mencari kebahagiaan. Senangnya bisa jadi hanya sekedar sama kawannya. Iya. Tapi sama keluarganya juga belum tentu toh. Ya bedanya kayak gitulah. Iya. Beda tipis lah. Hati lah ya, Hati. semua itu kembali ke hati. Kalau bahagia itu kan semuanya gitu bahagia gitu ya, euforia gitu ya. Euforia. Bahagia, Kalau senang. kita semuanya itu ditentukan Tuhan, nih kita semuanya itu ditentukan Tuhan. Kamu lahir itu ya ditentukan Tuhan. Nggak bisa memilih kamu. Nggak bisa. Mau lahir dari ibu siapa? Nggak bisa milih itu, Iya. iya kan? Iya. Dari Tuhan. Hidup pun ya ditentukan oleh Tuhan. Iya. Mati ditentukan Tuhan. Kita nggak bisa milih mau tabrak mobil, mau sakit paru-paru, kanker, atau panas saja mati, atau kesandung mati, kan nggak bisa juga. Rezeki pun juga ditentukan sama Tuhan. Tinggal masrahin ketika kita sudah melakukan syariatnya, mosok nggak mau. Iya. Kalau luar negeri bahagia itu selamat. Happy wedding, selamat. Pasti orang bahagia rata-rata selamat, Mas. Selera aku rendah, jadi gampang bahagia. Nah, itu aduh aku seneng itu. Iya. Aku rendah cepet. Makanya kita memilih itu usahakan yang minim. Gampang-gampang. Yang minim, jangan kok yang high lah. Iya. Yang minim dulu. Menyesuaikan lah ya dengan apa kita ya. Biar gampang bahagia kan. Ya gampang bahagia. Menyesuaikan lah, jangan memaksa. Ya, kayak ini. contohnya ya, studi kasus tadi ya. Ada orang kawan sabar. Kan kita kan sabar. Jadi dia kan tidak akan dapat, padahal ada kunci yang mudah, bilang sabar, kita bahagia. Ada orang yang Dia mulai emosi gitu ya. Bawa emosi. Kalau lagi sabar nafsu, Pak. terus, iya. kalau saya gini, berhubung di Quran itu innallaha ma'as-sabirin, berhubung orang sabar itu bersama Tuhan, loh kita harus bahagia dong. Loh, ma'as-sabirin loh, innallaha ma'as-sabirin. Semua agama, semua negara, semua bangsa yang dikejar apa? Bahagia. Nggak ada. Membahagiakan rakyat kan itu, Semua memakmurkan bahagia. bangsa kan gitu. Sekarang jaminankah ketika kamu minta uang, wah ini punya uang 1 miliar ini nanti aku bahagia? Jaminankah? Enggak juga kak. Apa bakalan? Ya, paling, tapi ya duit 1 miliar nggak bahagia, mending duit 1 miliar.
Maksudnya kan kuwi? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Maksudnya begini. Itu kan dari segi angka. Iya, Enggak. nominal lah ya. Nominal itu. Duwe sombong, ora duwe sombong. Nah, itu Maksudnya ngono iku lho. Itu Pantas saya kasih duwe. Iya, Mak. sebenarnya itu termasuk tip untuk bahagia, Pak. Orang mereka Maksudnya bahagia ya. yang duwe sombong, lan duwe sombong. Termasuk Tapi kan tips loh. sing duwe ya. Pantas ah. Pantasnya duwe tapi sombong. Nek sombong aja lah. Enggak istilah itu. Tadi aku sepakat tuh kita itu bermanfaat bagi yang banyak apa itu tadi ya Bermanfaat bagi orang lain. bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu harus memang harus Kalau sekedar kita baik itu mudah. ya. Di lingkungan kita diem aja, udah diem aja. Baik itu orangnya gitu ya. Wah, orang itu lo baik. Baik. Ada anu ya, kamu sebulan 60 kasih. Besok minggu anu ya kerja bakti ikut. Pasti Itu baik itu. baik itu orangnya kan gitu. Macam mana itu baik 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 itu orangnya. kan. Dia bayar tetap ya betul. Enggak, juga, enggak, masuk enggak. akal. Karena aku feeling kan orang yang baru-baru rutin itu kan, oh ini baik orangnya kan. Nah, iya. Betul lah. Kadang-kadang sing angel-angel gue gini bandel ya, elek iki wonge kan ngono. Itulah cara menjustice orang tadi gitu loh. Bahagia itu ketika engkau membahagiakan orang lain. Orang lain itu bahagia, itulah namanya Kita rasanya bahagia. gitu ngelihatnya ya. Tapi ketika kamu kok bahagia orang lain itu ada kesusahan, nah itu enggak manusia. Iya. Oseng, catatan kaki atau pesan-pesan? Itu tadi lah. Bersyukur dulu, Kata-kata pasti mutiara. bahagia. Itu tadi lah. Kata mutiara yang mengena. Syukur bahagia tadi itu. Aku itu matching itu. Ya, Sing bu- close up ke kamera. bukan kebahagiaan yang membuat kita itu bersyukur, tapi bersyukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Ya. Oke, itu dia. Begitulah sedulur-sedulur pada suka. Jadi obrolan kita tentang bahagia tadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ingin bahagia ya ada dua hal. Yang pertama jangan sakit hati. Sakit hati. Yang kedua jangan dendam. Dendam, hilangkan dendam di Hilangkan diri kita. dendam dan hilangkan sakit hati. Terimain pantun. Bikinlah standar hidupmu itu standar rendah Mencari yang untuk mencapai kebahagiaan. Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti tidak boleh memiliki kita harus tinggi langit. cita-cita, tetapi Sesuai dengan sesuai kapasitas dan kembalikan pada kebutuhannya. kalau cita-cita itu perlu platform. Ya kan sana nyampe sini Ya. itu cita-cita namanya kan. Itu ya ciri-cirinya orang takwa ya kayak gitu itu. Oh, oke. Ciri-cirinya Harus punya harus punya. Oke. Baik. Jadi nanti next time kita akan ulas dengan tema yang lain lagi. Nafsu. Nafsu. Kita akan karena dia relate soal tadi tidak menyimpan dendam itu juga bagaimana cara kita Mengendalikan nafsu. nafsu. Nanti akan kita kupas lebih dalam mengenai nafsu Jangan lupa subscribe. edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, Mas. Kopi Follow. Langit, jangan lupa subscribe, follow dan share ya. Ya. Kopi Langit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.